Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang ini kita akan belajar tentang konsep inflamasi atau radang. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah tujuan umum. Diharapkan mahasiswa setelah mengetahui dan setelah mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa mengetahui dan memahami apa itu konsep tentang radang. Sedangkan tujuan khususnya adalah diharapkan mahasiswa memahami tentang apa itu definisi radang, mekanisme terjadinya radang akut dan radang kronis, perubahan-perubahan radang, kemudian jenis-jenis radang dan penyebab terjadinya radang, gambaran makroskopik radang, efek terjadinya radang akut dan kronik, sel yang berperan terjadinya radang akut dan kronik, serta efek sistemik radang akut dan radang kronik. Kita lihat dulu definisi dari inflamasi atau radang. Inflamasi atau radang adalah respon protektif yang ditujukan untuk menghilangkan penyebab awal jejak sel. Kemudian yang kedua, membuang sel dan jaringan nekrotik yang disebabkan oleh kerusakan asal atau jejas. Kemudian inflamasi radang itu terjadi karena adanya stimulus eksogen dan endogen. Ini yang menyebabkan jejak sel, kemudian terjadi reaksi kompleks pada jaringan ikat yang memiliki vaskularisasi, maka terjadilah yang disebut dengan inflamasi atau radang. Kemudian yang berperan dalam respon radang adalah pertama, sel dan protein plasma, sel dan sel dinding pembuluh darah (ECM) atau extracellular matrix. Kita lihat di sini penjelasannya tentang reaksi inflamasi dan proses perbaikan. Jadi inflamasi ini akan tujuan akhirnya akan terjadi proses perbaikan. Nah, bagaimana terjadinya proses perbaikan? Pertama adalah tujuannya memperbaiki untuk jaringan yang rusak. Kemudian tidak terjadi penyebaran infeksi. Nah, ini makanya kita harus membersihkan infeksi sehingga terjadilah penyembuhan luka sebagai proses dari perbaikan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa respon inflamasi itu memicu pelepasan mediator kimia dari plasma atau sel jaringan ikat, kemudian bersama-sama atau bergantian memperkuat respon awal radang, mempengaruhi perubahan, mengatur respon vaskuler dan seluler. Kemudian berikutnya stimulus menghilang dan mediator radang juga akan hilang karena telah dikatabolisme atau diinhibisi. Nah, sekarang kita lihat mekanisme terjadinya radang. Pertama, radang itu terjadi karena mekanisme yang pertama ketika terjadi radang adalah terjadinya perubahan vaskular. Jadi vaskular ini atau pembuluh darah ini terjadi perubahan khususnya di daerah cedera. Nah, ini pada inflamasi akut misalnya terjadi perubahan aliran darah ya karena ada dilatasi arteri sehingga terjadi penambahan aliran darah atau hiperemia. Kemudian setelah itu perlambatan aliran darah sehingga biasanya kita bisa lihat akibat hiperemia itu merah dan teraba panas. Kemudian permeabilitas pembuluh darah. Permeabilitas pembuluh darah terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah di mana leukosit akan berkumpul di sepanjang dinding pembuluh darah dengan cara menempel sehingga dinding pembuluh darah akan menjadi longgar. Nah, setelah dinding pembuluh darah menjadi longgar, maka leukosit akan keluar melalui dinding-dinding pembuluh darah dan menuju jaringan. Jadi leukosit dalam hal ini bertindak sebagai sistem pertahanan untuk menghadapi serangan benda asing. Oke, kemudian perubahan vaskuler. Perubahan pada kapiler dan aliran pembuluh darah segera terjadi setelah jejas ya. Pertama vasokonstriksi dulu. Vasokonstriksi itu untuk tidak terjadi penyebaran jejas atau perluasan jejas, itu hanya terjadi beberapa detik. Setelah itu terjadi vasodilatasi arteriol. Nah, vasodilatasi arteriol ini terjadi hiperemik pada aliran darah kapiler ya. Kemudian setelah itu mikrovaskuler menjadi lebih permeabel. Tadi leukosit akan menempel pada dinding pembuluh darah
ya, sehingga terjadi jaringan ekstravaskular, ya, cairan plasma ini akan pindah ke jaringan ekstravaskuler atau interstisial, sedangkan akibatnya sehingga menyebabkan viskositas darah meningkat, ya, karena cairan plasma banyak yang pindah keluar, kemudian akibatnya terjadi viskositas darah meningkat dan statis. Nah, leukosit terutama neutrofil akan bermarginasi, akan berjalan melekat pada endotel pembuluh darah, kemudian menyelip di antara sel endotel dan bergerak secara pelan-pelan, ya, ke jaringan interstisial. Kemudian mekanisme yang kedua setelah terjadi perubahan vaskuler yaitu pembentukan cairan inflamasi atau eksudat. Nah, setelah terjadi hiperemik atau vasodilatasi pembuluh darah, maka terjadilah permeabilitas pembuluh darah. Keluarnya leukosit atau ekstravasasi dan protein plasma keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan itu disebut dengan eksudasi. Nah, cairan inilah yang menjadi dasar kenapa bisa terjadi bengkak. Nah, dengan adanya pembengkakan ini akan menekan pada sel saraf sehingga terjadilah rasa nyeri. Nah, setelah leukosit memakan bakteri yang ada di daerah cedera, nah kemudian akanlah terbentuklah eksudat. Ya. Tahap ketiga adalah regenerasi. Regenerasi adalah fase pemulihan, perbaikan jaringan atau pembentukan jaringan baru. Sekarang pola dasar inflamasi. Yang pertama adalah inflamasi akut. Inflamasi akut itu terjadi singkat, kemudian akan terbentuk eksudat di mana sel neutrofilnya lebih banyak atau lebih dominan. Sedangkan kalau dia inflamasi yang kronis, maka akan terjadi lama limfosit, makrofag proliferasi pembuluh darah dan terjadi jaringan parut. Sehingga inflamasi ini akan bisa disimpulkan bahwa inflamasi itu adalah mengencerkan, menghancurkan atau menetralkan agen berbahaya atau agen yang menyebabkan atau merupakan stimulus baik itu endogen maupun eksogen. Kemudian menggerakkan kejadian, ya, kemudian menyembuhkan, menyusun kembali tempat terjadinya jejas. Sekarang kita masuk ke inflamasi akut. Inflamasi akut adalah respons segera dan dini dari beberapa jam atau beberapa hari. Dampak segera setelah masuknya agen jejas yaitu setelah masuknya agen jejas, maka terbentuklah atau berhimpunlah antibodi di sekitar agen jejas. Nah, kemudian diikuti oleh emigrasi leukosit dari pembuluh darah ke jaringan. Ke jaringan dalam ini jaringan yang terkena agen jejas. Leukosit terutama neutrofil ini akan membersihkan mikroba. Ya, mikroba, kemudian dimulailah proses penguraian jaringan nekrotik. Kemudian reaksi inisial jaringan terhadap berbagai agen ini bisa menyebabkan jejas. Respon inflamasi akut itu sama, apapun agen penyebabnya. Nah, sekarang kita lihat penyebab inflamasi akut. Ini bisa disebabkan oleh infeksi, ya, mikroba, trauma, agen fisik dan kimia, kemudian nekrosis jaringan, benda asing, dan atau ada reaksi imun atau hipersensitivitas. Oke, kemudian kita lihat gambaran makroskopik atau tanda-tanda inflamasi akut. Yang pertama adalah rubor. Nah, rubor ini terjadi karena adanya hiperemik tadi atau vasodilatasi pembuluh darah kecil. Ini pada area yang rusak. Kenapa terjadi vasodilatasi? Ini memudahkan migrasi leukosit ke area tempat terjadinya jejas. Kemudian kalor ini karena adanya peningkatan aliran darah ke daerah yang terlibat, ya, sehingga menimbulkan gejala yang disebut dengan kalor. Dilatasi vaskular dan membawa darah yang hangat ke daerah yang sakit. Kemudian tumor ini karena udem ini terjadi karena adanya akumulasi cairan di ruang ekstravaskuler, ya, sebagai bagian dari eksudasi cairan. Jadi setelah leukosit tadi menempel di dinding endotel, kemudian dia akan keluar meninggalkan
meninggalkan meninggalkan pembuluh darah menuju jaringan atau area yang rusak, sehingga terjadilah penumpukan atau penimbunan cairan, ya, akumulasi cairan di ruang ekstravaskuler tadi. Kemudian setelah itu terjadilah dolor. Dolor itu adalah regangan atau distorsi jaringan karena adanya udem tadi. Nah, udem akan menekan pada jaringan sekitarnya sehingga menyebabkan rasa nyeri. Nah, rasa nyeri atau disebut dengan fungsi lesi karena nyeri dan pembengkakan. Nah, itu. Kemudian secara umum kita bisa gambarkan seperti ini ketika ada perubahan vaskuler. Jadi perubahan vaskuler itu yang pertama terjadi vasodilatasi. Sebelum terjadi vasodilatasi itu terjadi vasokonstriksi dulu, ya. Kemudian terjadi vasodilatasi dan terjadi peningkatan permeabilitas. Nah, vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas ini, ya, oke, ditambah dengan terjadinya emigrasi leukosit, ya. Inilah yang menyebabkan tanda awal dari radang itu adalah kalor, ya, rubor dan tumor. Ya, tumor tadi karena adanya eksudat cairan, rubor tadi karena adanya hiperemik, kalor tadi karena adanya peningkatan aliran darah. Nah, setelah itu akan terjadi lagi yang disebut dengan dolor, dan fungsi lesi ini terjadi karena pelepasan mediator kimia dan perluasan mediator dan kerusakan-kerusakan yang diperantarai oleh leukosit. Nah, inilah yang menyebabkan dolor dan adanya rasa nyeri akibat dari pembengkakan tadi. Nah, ini adalah mediator-mediator dan sumber dari mediator kimia tadi, ya. Oke, saya kira Anda bisa baca sendiri. Ibu lanjutkan saja. Nah, ini efek yang ditimbulkan akibat dari mediator-mediator kimia tadi. Misalnya prostaglandin, ketika diproduksi mediator kimia berupa prostaglandin, maka akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah dan seterusnya. Oke, kemudian nah, ini adalah mediatornya apa saja, sumbernya di mana, dan bagaimana cara kerjanya. Apakah dia bisa menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskuler, ya, kemudian killing of mikroba, membunuh mikroba, menyebabkan kerusakan jaringan, ya. Ini Anda bisa telaah dan jelas pahami masing-masing. Oke. Jadi ini adalah perbandingan antara inflamasi akut dan inflamasi kronis. Ketika ada injury, ya, kita lihat injury, ya, kita lihat dulu di inflamasi akut. Injury di mana misalnya karena ada infeksi bakteri, ada toksin, atau ada trauma, atau ada infak, atau kerusakan jaringan. Ini akan menyebabkan terjadinya inflamasi akut, ya. Akut di sini terjadi perubahan vaskuler, kemudian peningkatan neutrofil, kemudian mediator kimia, ya, pelepasan mediator kimia ini akan menyebabkan terjadinya fase yang disebut dengan inflamasi akut. Nah, inflamasi akut ini bisa mengalami dua kejadian. Yang pertama, apakah dia akan progresif lanjut ke inflamasi kronik, atau dia sampai pada tahap yang disebut dengan resolusi atau penyembuhan, ya. Jadi kalau dia sampai menuju ke resolusi penyembuhan, maka yang bisa kita lihat bahwa stimulus injury sudah tidak ada, mediator dan akut inflamasi pada sel juga tidak ada. Kemudian sel ini mengalami replacement, mengalami penyembuhan jaringan, kemudian fungsinya akan normal kembali, ya. Atau dia akan terbentuk abses, ya, abses. Kemudian setelah terbentuk abses baru terjadi proses penyembuhan, atau dia akut langsung mengalami proses penyembuhan. Nah, ketika akut lanjut ke mengalami kondisi kronis, ya, ini, dan ditambah misalnya selain itu penyebabnya dari infeksi kronik itu adalah infeksi viral, infeksi kronik, injury, autoimmune disease. Nah, ini akan menyebabkan angiogenesis,
ya, akan mononuklear sel fibrosis scar, ya. Ini akan menyebabkan proses healing atau penyembuhan. Nah, ini bisa juga mengalami kehilangan fungsi, ya. Nah, ini adalah itu yang disebut dengan resolusi. Resolusi ini kita lihat ini ada aliran darah. Di sini semuanya ada neutropil, monosit dan fluorid, cairan dan protein. Ya, ini bisa Anda lihat dan bisa Anda jelaskan dan Anda pahami. Jadi misalnya ketika terjadi terjadi kerusakan jaringan, ya, di sini terjadi pengeluaran, ya, setelah terjadi permeabilitas pembuluh darah, ini akan keluar, ya, akan keluar misalnya neutropil ini akan melakukan fungsinya apoptosis, ya, apoptosis. Ini semua menuju ke jaringan sel yang rusak. Kemudian monosit akan mengalami maturasi dan akan memakrofag, ya, memakrofag mikroba. Neutropil juga akan memakrofag mikroba penyebab terjadinya kerusakan jaringan. Kemudian untuk cairan dan protein juga akan selain menuju ke mikroorganisme tadi, dia akan juga masuk ke jaringan limfe. Nah, jaringan yang nekrotik juga tadi bisa menyebabkan debris, ya, makrofag. Kemudian di sini akan terjadi faktor growth, ya, pertumbuhan, di mana di sini akan fungsi di dalam pembuluh darah itu akan terjadi fibroblast, ya, repair. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, kemudian efek inflamasi. Efek inflamasi itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan pertama adalah terjadinya dilositoksin, ya, kemudian akan dibawa masuk ke dalam sistem limfatik. Kemudian memasukkan antibodi, ya, antibodi oleh karena peningkatan permeabilitas kapiler, maka antibodi akan masuk ke dalam ekstravaskuler dan akan melisis mikroorganisme. Kemudian terjadi transport obat-obatan seperti antibiotik ke tempat bakteri yang sedang bermultiplikasi. Terjadinya pembentukan fibrin dari fibrinogen ini akan menghalangi gerakan mikroorganisme, dia akan terperangkap dan akan mudah dipagositosis. Nah, selain itu fibrin ini juga dipakai sebagai matriks untuk pembentukan jaringan granulasi. Kemudian membawa nutrisi dan oksigen yang penting bagi sel seperti neutropil yang memiliki aktivitas metabolik yang tinggi. Rangsangan respon imun oleh karena drainase eksudat cairan ini akan masuk ke dalam limfatik sehingga antigen akan terlarut dan dapat mencapai kelenjar getah bening lokal. Nah, ini merupakan rangsangan respon imun. Sedangkan efek inflamasi yang kedua adalah efek yang merugikan. Seperti apa? Yang pertama adalah ketika terjadi digestif jaringan, di mana enzim-enzim ini seperti kolagenase dan protease dapat mencerna jaringan yang berakhir pada kerusakan jaringan tersebut. Kemudian pembengkakan ini jika terjadi di epiglotis akut pada anak, ini bisa menyebabkan penyumbatan jalan nafas. Kemudian respon inflamasi yang merugikan juga, ini contoh pada hipersensitivitas. Misalnya pada pasien asma, oleh karena ada reaksi hipersensitivitas yang berlebihan, maka akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi pada saluran napas, ya. Nah, ini yang akan menyebabkan respon inflamasi, alergi yang akan menyebabkan atau akan mengancam nyawa seseorang. Kemudian untuk inflamasi kronik itu yang pertama ini bisa berawal dari inflamasi akut, jadi memanjang, bisa minggu, bulan, bahkan tahunan, ya. Kemudian terjadi inflamasi yang aktif, jejas jaringan dan penyembuhan secara serentak. Penyebab inflamasi kronik, infeksi yang persisten oleh mikrobakterium, misalnya Treponema pallidum, virus jamur dan parasit. Respon inflamasi kadang membentuk suatu pola spesifik atau disebut reaksi granulomatosa. Pajanan yang lama terhadap agen yang berpotensi toksik, misalnya
eksogen, misalnya selalu mengaspirasi misalnya zat-zat silika, ini bisa menyebabkan silikosis. Kemudian kalau endogen misalnya komponen lipid, ini bisa menyebabkan aterosklerosis atau penyakit autoimun. Sedangkan untuk gambaran morfologik inflamasi kronik, yaitu terjadi inflamasi sel makro MN, infiltrasi sel MN, makrofag, limfosit, dan sel plasma. Destruksi jaringan sebagian besar diatur oleh sel radang, kemudian repair melibatkan angiogenesis dan fibrinogenesis. Sedangkan sel-sel yang berperan pada radang kronik adalah makrofag, ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi makrofag ini terjadi proses fagositosis, ya. Fagositosis memanjang terutama untuk insoluble indigestible, kemampuan fagositosis epiteloid. Kemudian yang kedua limfosit T dan limfosit B. Nah, limfosit T ini biasanya kita membahas limfosit T dan B ini berhubungan dengan respon imun atau rangsangan imun. Jadi limfosit T ini mempunyai hubungan timbal balik dengan makrofag. Kemudian limfosit B ini biasanya antibodi untuk melawan antigen. Kemudian eosinofil. Eosinofil ini biasanya reaksi imun yang diperantarai oleh imunoglobulin E, ya, atau infeksi parasit. Kemudian sel mas. Sel mas itu terdistribusi pada jaringan penyambung, dapat berperan pada radang akut maupun kronik. Kemudian menghasilkan sitokin yang berperan dalam fibrosis, ya. Radang akut dan kronik, ya. Radang akut kronik ini misalnya akut. Radang kronik tidak selalu radang kronis tidak selalu merupakan kelanjutan dari radang akut yang gagal mengatasi penyebab radang. Namun pada radang granulomatosa sejak awal sudah memang terjadi, ini akan berlangsung lama dan membentuk ciri-ciri radang kronik seperti pada infeksi tuberkulosis, sifilis, dan lepra. Nah, kita singgung sedikit apa itu inflamasi granulomatosa. Itu adalah suatu pola inflamasi kronik khusus yang ditandai dengan agregasi makrofag yang teraktivasi. Kemudian dia akan terbentuk pada keadaan respons sel T persisten terhadap mikroba. Kemudian granuloma juga dapat berespon terhadap benda asing yang relatif. Oke, kemudian kita singgung sini apa itu kelenjar limfe atau kelenjar getah bening. Dia fungsinya menyaring dan mengatur cairan, ya, bersama dengan sistem fagosit. Ini adalah lain pertahanan sekunder yang berperan pada saat terjadinya radang lokal. Kemudian selama peradangan, aliran saluran limfe akan meningkat dan membantu mengalirkan cairan udem dari ruangan ekstravaskuler. Pada inflamasi luas bisa terjadi limfadenitis, limfadenitis oleh karena aliran limfe juga mengangkut agen penyerang. Artinya di dalam jaringan limfe itu juga terdapat agen penyerang, dalam hal ini mikroorganisme. Pembesaran kelenjar getah bening ini bisa juga terjadi akibat proliferasi limfosit dan makrofag pada folikel dan sinus limfoid. Nah, bila organisme infeksius mengalir secara progresif masuk ke saluran limfa yang lebih besar dan sampai ke sirkulasi vaskuler, inilah disebut dengan kondisi bakterinya. Kemudian kita lihat efek sistemik inflamasi. Yang pertama adalah demam. Demam ini karena neutrofil dan makrofag tadi menghasilkan pirogen endogen yang bekerja pada hipotalamus. Kemudian mengatur mekanisme termoregulator pada temperatur suhu. Interleukin 2 ini yang memiliki efek yang paling besar. Terjadi pelepasan pirogen endogen yang dirangsang oleh fagositosis, endotoksin, dan kompleks imun. Gejala konstitusional yang bisa dirasakan malaise, anoreksia, dan nausea. Penurunan berat badan, ya, ini karena keseimbangan negatif nitrogen, terutama pada inflamasi kronik yang ekstensif. Ya, kemudian perubahan hematologi. Perubahan hematologi pertama terjadi peningkatan LED, leukositosis karena adanya neutrofilia pada infeksi pyogenik dan destruksi jaringan, eosinofial pada penyakit alergi dan parasit, limfositosis pada infeksi kronik, infeksi virus monositosis pada infeksi mononukleosida, dan beberapa infeksi bakteri seperti TBC dan tifoid. Anemi ini karena kehilangan darah dalam eksudat inflamasi atau mengalami hemolisis.
ataukah dia mengalami amiloidosis infoksi kronik yang lama dengan peningkatan amiloid serum ya. Oke, sampai pada kesimpulan kita bahwa radang atau inflamasi adalah reaksi jaringan hidup terhadap sebuah bentuk jejas berupa reaksi vaskuler yang hasilnya pengiriman cairan, zat-zat yang terlarut dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan, utamanya jaringan cedera atau yang mengalami nekrosis. Tujuan inflamasi adalah untuk memperbaiki jaringan yang rusak, mempertahankan diri terhadap infeksi. Tanda-tanda infeksi, tanda-tanda inflamasi adalah kemerahan, ya, karena terjadi hiperemik, kalor atau panas, ini karena peningkatan vaskular, nyeri karena adanya pembengkakan eksudat cairan akan menekan darah sekitarnya, akan menimbulkan nyeri dan terjadinya gangguan fungsi lesi. Secara garis besar tahapan inflamasi terjadi atas dua, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronik. Di mana tahap inflamasi akut ini adalah inflamasi yang terjadi segera setelah adanya rangsangan atau stimulus yang endogen atau eksogen. Pada tahap ini terjadi pelepasan plasma atau komponen seluler darah ke dalam ruang-ruang jaringan ekstraseluler. Termasuk di dalamnya adalah neutrofil yang melakukan fagositosis untuk membersihkan debris jaringan dan mikroma. Pada tahap kronik, inflamasi ini biasanya terjadi jika respon inflamasi tidak berhasil memperbaiki seluruh jaringan yang rusak kembali ke keadaan aslinya atau jika perbaikan tidak dapat dilakukan sempurna. Oke, penanganannya seperti apa? Biasanya pada pasien yang mengalami radang atau inflamasi itu biasanya diberikan obat antiinflamasi karena obat antiinflamasi memiliki sifat analgetik, antipiretik dan antiinflamasi. Saya kira cukup penjelasannya Ibu. Ini daftar pustaka yang digunakan. Nah, ini adalah tugas yang harus Anda selesaikan di kolom tugas yang telah Ibu siapkan. Oke, saya kira cukup untuk kuliah kita tentang radang. Kembali lagi kalau ada yang mau ditanyakan bisa bertanya di kolom materi yang sudah Ibu siapkan. Oke, saya kira cukup. Tetap jaga kondisi dan selamat menunaikan ibadah puasa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.